Ketika beliau bilang masih miskin, dan saya terima. 2001 saya itu udah sedekah mobil. Bukan berarti saya datang 2005 itu ada motor. Nah ini kita sedekah pertama kali mobil tahun berapa? Carry berapa tahun? Berapa tuh? 2003. Dibawa tuh mobilnya Ford tahun 91. Saya nyengir tuh sama istri saya. Oh luar biasa ya, 3 juta dapat Ford 91 nih. Itu udah besar banget buat saya. Ford tahun 91. Alhamdulillah tuh 2005 udah pakai Alphard itu. Alphard masih 8 biji kali 2005. Padahal waktu itu saya masih miskin. Sampai tahun 2005 saya belum punya toilet. Di rumah tuh belum ada toilet. Dan masih tanah, belum keramik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik TV. Masih berbicara mobil ya. Ini saya mau mengungkapkan mobil-mobil Yusuf Mansur yang kelihatannya tanda kutip aneh ya. Karena kita tahu dalam ceramahnya, bukan ceramah apa ya, pidato atau semacam seminar ya, diupload beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 5 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Mungkin sebenarnya udah lama sih sebenarnya, di awal-awal Yusuf Mansur mungkin masuk TV kali ya. Tapi diupload masih belum lama, cuma sekitar 5 tahun yang laluan atau 7 tahun yang lalu ya. Karena ada beberapa file yang di YouTube itu banyak sih sebenarnya. Oke teman-teman, jadi untuk mobil pertama Yusuf Mansur, kebetulan saya punya semacam perbandingan yang diucapkan oleh Yusuf Mansur itu sendiri sebenarnya. Mobil pertama dia di seminar itu dia bilang Ford tahun 91 ya, kalau nggak salah. Nanti lihat videonya langsung biar nggak salah ya. Dan di video yang lain Yusuf Mansur sendiri yang bilang bahwasanya termasuk di sana ada istrinya loh. Di sana ada istrinya, dia bilang mobil pertamanya itu carry ya, pokoknya kayak gitulah ungkapannya. Kita lihat videonya ya. Kemudian salam-salaman. Begitu salam-salaman, ada seorang yang bilang begini, Ustadz, ente nggak punya mobil ya? Saya bilang saat itu, iya pak, nggak kepikiran saya sama mobil. Beli dong, pakai ilmu sedekah. Berapa harga mobil, kaliin 10%. Saat itu saya seperti dapat challenge ya, seperti dapat tantangan saat itu. Saya bilang sama orang ini yang kemudian dikenal dengan nama Cahyawan, dan sahabat saya ini juga orang gila sedekah. Sekarang penghasilannya omsetnya 200 miliar satu tahun. Beberapa tahun yang lalu saya bercanda sama dia, oke Wan, ntar saya sedekah dah. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, Dek, ada nggak duit 3 juta? Buat apa kak? Mau beli mobil. Istri saya bingung, di mana ada mobil 3 juta? Belinya bukan di toko, tapi belinya sama Allah. 3 juta bagiin aja udah, nanti tanggung jawab Allah, datengin mobil kita. Istri saya bilang setuju. 3 juta dia cari sama saya, kira-kira 2 hari ketemu. Kita bagiin dah tuh. Alhamdulillah, kira-kira 2 minggu habis peristiwa itu, ada teman saya datang. Ustaz, bayarin dong mobil aneh. Bayarnya kapan aja Ustaz mau. Kapan aja Ustaz punya. Dibawa tuh mobilnya Ford tahun 91. Saya nyengir tuh sama istri saya. Oh luar biasa ya, 3 juta dapat Ford 91 nih. Itu udah besar banget buat saya. Ford tahun 91. Terus tapi kan ini harus bayar. Saya menghibur diri. Saya bilang sama istri saya, Allah kan ngasih kita pakai dulu.
bayarnya kapan saja. Kejar sama Allah supaya kita dapat itu duitnya. Alhamdulillah Pak. Dikejar kemudian, bukan dikejar dengan nyari duit, tapi dikejar dengan sedekah lagi. Ada duit sedekah, ada duit sedekah, ada duit sedekah. Orangnya datang, apa dia bilang? Ustaz, ana lagi ngelakuin tanah. Punya temen nggak? Kalau ada, Ustaz nggak usah bayar deh mobilnya. Wah, saya bilang luar biasa nih. Mulailah perjalanan lagi saya tuh, sedekah lagi. Saya bilang mudah-mudahan nih tanahnya laku. Alhamdulillah Pak, itu tanah laku tapi tidak lewat saya. Orangnya datang dia bilang, Tat, tanahnya udah laku. Oh, udah laku? Iya, alhamdulillah. Ini doa antum juga nih. Ya udahlah, saya udah janjikan sama ente, kalau nih tanahnya laku, lewat tangan ente, mobilnya gratis. Nah sekarang karena tanahnya laku lewat orang lain, tapi karena anak cinta sama antum Zat, udah antum gak usah bayar nih mobil. Subhanallah. Setelah lunas, saya bilang sama istri saya, Mah, jangan lama-lama nih pakai mobil tua nih. Ini mobil tua jangan dipelihara. Sudah koin lagi. Jadi Ford tahun 91 saya sedekahin lagi. Alhamdulillah kemudian dapat mobil Estim saat itu. Tapi apakah kemudian dengan saya bersedekah mobil sama istri berkali-kali dari dulu dengan izin Allah, bukan cuma sekali loh. Kita sedekah pertama kali mobil tahun berapa? Carry berapa tahun? Berapa tuh? 2003. Carry masih mengkilap banget. Terus saya bilang, "Widih, Yusuf Mansur pakai carry." Wah, ke Mercy gitu. Tergeser aja carry-nya. Tekain aja udah. Dikasih Mercy tua. Ya salah kita nih mah, kita kagak nyebut tahunnya. Ya teman-teman, di 2005 dia katanya sudah pakai Alphard. Dan 2005 itu dia juga mengakui di salah satu media, katanya rumahnya sempit, masih tanah, dan buka pintu aja tembok orang. Dan istrinya pun bilang hal yang berbeda gitu. Ngaco sebenarnya. Maksud berbolak-balik. Kalau ngomong tuh selalu ngaco tuh. Iya. Error gitu. Iya. Saya dengar sebelum Bapak memberikan mobil kepada Yusuf Mansur, itu Bapak juga yang membawa Yusuf Mansur untuk diperkenalkan kepada media-media, Pak. Saya pernah diminta tolong lah sama Yusuf Mansur. Pak, tolong saya dikenalkan. Ya dia pengen populer gitu. Populer juga. Pada tahun 2005 saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibawa ke televisi oleh seseorang yang menganggap bahwa itulah pertama kalinya saya ke televisi. Tapi saya sudah masuk TV dulu sebelumnya dan bahkan sudah ada di radio, ya salah satu radio paling terkenal sepanjang tahun 2004. Tahun ketika mulai dakwah 2004 keliling ke daerah-daerah, 2005 akhir awal 2006 udah kita putuskan bismillah kita mulai di Jakarta. Dan saya memang naik motor ketika beliau bilang masih miskin, dan saya terima. 2001 saya itu udah sedekah mobil. Bukan berarti saya datang 2005 itu ada motor. Nah ini saya hati-hati ngomong begini nih, takut sombong gitu. Saya juga lihat, saya bukan bilang miskin tapi kondisi nggak ada apa-apa gitu loh. Rumah itu tidak ada mobil itu nggak ada. Terus 500 meter, dan beliau juga ngomong sendiri, ini sedekah dari orang. Iya. Jadi ketika pada saat suami ngedrop, pernah dulu di tahun 2004 kalau nggak salah, pada saat lagi jatuh-jatuhnya, kan Ustadz jatuh tuh tahun 99. Jadi tukang potong ayam yang gajinya sehari cuma 15.000. Padahal itu 15.000 hanya untuk sewa motornya aja. Untuk kita belum lah selama menjalani rumah tangga 7 tahun pertama itu ya cukup membuat saya tegar lah. Saya alhamdulillah tuh 2005 udah pakai Alphard itu.
Alphard masih 8 biji kali 2005. Padahal waktu itu saya masih miskin. Sampai tahun 2005 saya belum punya toilet. Di rumah tuh belum ada toilet. Dan masih tanah, belum keramik. Nah ketika 2005 akhir, awal 2006, udah kita putuskan bismillah kita mulai di Jakarta. Tahun 2008 dia punya mobil Lamborghini tapi di lemari. Saya bukan kapitalis yang kalau punya duit beli apa namanya Lamborghini, Ferrari. Saya udah punya 4 Lamborghini sama Ferrari dari tahun 2008. Waduh. Nggak ada yang gue pakai, gue taruh di lemari. Tahun 2019 kalau nggak salah ya, di ceramah dia juga, ceramah atau apa ya, di masjid ceramahnya agak aneh sebenarnya. Dia punya mobil 2000 tapi nggak jelas ya ungkapannya itu. Jadi intinya masih terkait video-video ya. Jadi ucapan Yusuf Mansur antara yang satu dengan yang lain itu berbeda, nggak konsisten. Jadi cerita Yusuf Mansur, kalau orang menyebut bahwasanya Yusuf Mansur pembohong karena tidak konsistennya antara satu dengan yang lain itu. Jadi ketika ada orang menyebut si Jam'an ini tidak pantas sebagai ustadz, ya karena perilaku berbohong dia. Karena seorang ustadz ya, dalam hal ini kalau ustadz itu, walaupun ustadz itu artinya guru, tapi ustadz itu dalam perspektif agama Islam itu dia guru agama. Dan guru agama yang notabene lebih kepada seorang kiai kayak gitulah. Dan itu nggak boleh ya, ketika guru agama itu berbohong dan terus menerus berbohong gitu. Kalau misalnya dia berbohong sekali mungkin kan hal tertentu gitu, ini kan berkali-kali. Jadi wajar aja banyak orang menyebut bahwa si Jam'an ini nggak pantas jadi ustadz. Oke teman-teman, ya kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, terima kasih ya teman-teman, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.